Hai, aku Lili. Hai, aku Tasya. Hai, aku Sela. Kami akan membahas tentang latar belakang, tokoh dan peran, hasil perundingan, dan dampak dari perjanjian Romroyen. Simak baik-baik ya penjelasan dari kami. Latar belakang Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini dilatar belakangi oleh kejadian Indonesia yang mendapat serangan dari Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dan serangan agresi militer Belanda II. Beberapa pemimpin Indonesia ditahan oleh Belanda. Hal tersebut mengundang kecaman dari dunia internasional, terutama PBB dan Amerika Serikat. Karena adanya tekanan dari luar, maka diperlukannya perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia. Maka diadakannya perundingan Romroyen yang dimulai tanggal 14 April hingga 17 Mei 1948 bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini nantinya akan menjadi Jalan KMB atau Konversi Meja Bundar di Den Haag. Tokoh beserta perannya. Merle Chotran sebagai pemimpin perundingan Romroyen. Mr. Muhammad Rom sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Dan anggota delegasi Indonesia ada Ali Sastro Amijoyo, Dr. Lemena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Latu Harhari. Sedangkan dari pihak Belanda ada Dr. J.H. van Rooyen sebagai pemimpin delegasi Belanda dan anggota delegasi Belanda ada Blum, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. P.J. Koch, Dr. Gibbon, dan Van Hoogstratendan. Dalam perundingan tersebut, terdapat dua pemimpin delegasi antara Indonesia dan Belanda yang memberikan pernyataan. Berikut isi pernyataannya. Isi pernyataan Muhammad Rom dalam perjanjian Romroyen yaitu: pertama, pemerintah RI akan mengeluarkan pemerintah untuk penghentian perang gerilya. Kedua, bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban bersama. Yang ketiga, Belanda turut ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB untuk dapat mempercepat kedaulatan dan tidak bersyarat kepada RIS. Isi pernyataan Dr. J.H. van Rooyen dalam perjanjian Romroyen yaitu: pemerintah Belanda setuju bahwa RI harus bebas dan dapat mengembalikan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat kepada pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan dari tanggal 19 Desember 1948. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa RI akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. KMB akan secepatnya diadakan di Den Haag, Belanda setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Hasil perundingan, bersedianya pihak Indonesia dan Belanda bertemu di medan perundingan merupakan awal dari harapan yang baru dan tidak lepas dari inisiatif dan peran suatu komisi PBB untuk Indonesia atau disebut UNCI. Dalam perundingan,
pihak Republik Indonesia dapat berpegang teguh bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan satu-satunya jalan untuk dapat berlanjut ke perundingan berikutnya. Sedangkan pihak Belanda menuntut untuk diberhentikan perang gerilya yang dilakukan oleh Republik Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 7 Mei 1948 dicapai sebuah pertunjukan dan disetujui pada tanggal 23 Maret 1949. Hasil-hasil perundingan yaitu 1. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dapat menghentikan semua kegiatan gerilya. Kedua, pemerintah Republik Indonesia akan ikut serta dalam menghadiri konferensi meja bundar atau juga disebut KMB. Ketiga, akan kembali pemerintah Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Keempat, angkatan bersenjata. Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan akan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Kelima, Belanda menyetujui Republik Indonesia yang sebagian besar dari negara Indonesia Serikat. Keenam, kedaulatan dan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat apapun. Ketujuh, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan bersamaan pada hak. Dan terakhir, ke-8, Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada bangsa Indonesia. Dampak Perjanjian Romroyen. Dampak perjanjian yang pertama, tercapai kesepakatan selama negosiasi Romroyen. SRIP Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintah Belanda di Yogyakarta. Yang kedua, isi perjanjian termasuk pembebasan tahanan politik, sehingga Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan. Yang ketiga, Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Yang keempat, pengajuan mandat dari Syafruddin sebagai Presiden PDRI kepada Soekarno. Yang kelima, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang keenam, situasi di Indonesia berangsur-angsur mulai tenang dan stabil dan mulai memiliki sektor publik dan sektor lainnya. Yang ketujuh, Round Table atau konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda, yang akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Yang kedelapan, Indonesia memperoleh kedaulatan penuh berkat berbagai konten yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia pertama kali diakui sebagai negara berdaulat di mata masyarakat internasional, sehingga bantuan mulai berdatangan untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan yang baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan video penjelasan kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya.